seluruh pertambangan itu pasti dia akan melakukan perubahan bentang alam kan. Nah, di dalam kasus PT Timah ini, dia bentang alamnya sangat luas. Jadi diperkirakan adalah lebih dari 1 juta hektar kawasan yang terjadi perubahan eh, bentang alamnya gitu. Nah, setiap bentang alam dia memiliki apa yang disebut sebagai infrastruktur ekologis gitu. Kayak kawasan hutan begitu, dia punya fungsi ekologis utama misalnya sebagai kawasan resapan atau penahan dari banjir gitu. Begitu juga kawasan pesisir yang akan menahan wilayah pesisir itu dari ancaman abrasi dan sebagainya. Jadi nilai-nilai atau fungsi-fungsi ekologis itulah yang kemudian mengalami perubahan atau kerusakan yang kemudian dihitung kerugiannya, yang kemudian dimunculkan angka-angkanya berdasarkan dari fungsi atau nilai ekologis yang ada di kawasan tersebut. Itu tadi, kalau kemudian satu kawasan mengalami perubahan, fungsi atau nilai ekologisnya berubah, dia akan diturunkan menjadi beberapa kerugian. Misalnya kalau kawasan hutan mengalami kerusakan, bisa jadi kemudian dia kehilangan fungsinya sebagai kawasan resapan air karena hutan kemudian berfungsi sebagai kawasan resapan. Kalau kemudian sebagai kawasan resapan air dia menghilang, maka kemudian sumber-sumber mata air yang sebelumnya bersumber dari resapan-resapan ini kemudian bisa juga menjadi hilang. Atau kalau dia kemudian berfungsi sebagai wilayah penahan dari bencana begitu, hutan lagi misalnya gitu. Sebelumnya dia bisa menahan air gitu. Kalau kemudian dia hilang, dia bisa muncul sebagai bencana gitu, banjir turunannya atau malah kekeringan di sisi yang lain gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi penyebab gitu dari mengapa kemudian angkanya bisa jadi sangat tinggi karena dia turunan dari kerusakan itu bisa menjadi ancaman masyarakat sekitar itu. Iya, seluruh bentang alam dia memiliki nilai atau fungsi ekologis yang penting untuk masyarakat sekitar atau untuk lingkungan sekitar. Angkanya mungkin akan bisa jadi jauh lebih tinggi dari 271 triliun. Oke. 271 triliun itu angka penghitungan dari itu tadi nilai dan fungsi ekologisnya, baik di kawasan ada yang di laut, ada yang di darat, kemudian darat ada di kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kemudian dihitung juga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan itu gitu. Karena kerusakannya sudah terjadi, kalau kemudian dia harus dipulihkan maka biayanya berapa, maka itu kemudian dihitung 271 triliun. Tapi ini kemudian belum dihitung ya, misalnya kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya atau akibat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana gitu. Masyarakat kalau kemudian kehilangan akses terhadap tanahnya berarti ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Bisa jadi juga belum dihitung kehilangan budaya misalnya. Kalau kemudian masyarakat punya ikatan tertentu terhadap wilayah itu gitu, kemudian dia rusak, misalnya di kawasan-kawasan yang penting secara spiritual gitu di masyarakat, itu juga akan punya nilai sendiri yang belum dihitung pada kerugian yang ada itu. Jadi angkanya mungkin bisa jadi lebih tinggi dari 271. Akan sangat sulit meskipun di dalam angka 271 triliun itu dihitung juga berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan gitu. Dan itu dihitung sebagai kerugian negara gitu, karena negara nanti yang akan harusnya kemudian melakukan pemulihan itu. Meskipun angka itu dimunculkan, tapi memperbaiki kerusakan fungsi ekologis dari lingkungan itu tidak semudah itu gitu. Hutan itu untuk dipulihkan dan kembali seperti fungsi semula mungkin butuh puluhan tahun atau malah ratusan tahun, atau mungkin malah belum pernah atau tidak pernah bisa kembali seperti semula. Karena gini, ekosistem itu kan pertautan antar beberapa fungsi di dalamnya, baik yang dilakukan oleh makhluk hidupnya maupun yang bukan makhluk hidup gitu. Semuanya punya fungsinya sendiri di dalam ekosistem
yang masing-masingnya kalau hilang, belum tentu kalau kemudian ditanam pohonnya saja, maka biota lainnya akan kembali datang ke situ, gitu. Atau punya kemampuan dan fungsi yang sama kayak sebelumnya, gitu. Jadi tidak semudah itu kemudian mengembalikan, misalnya kawasan hutan yang udah rusak ditanam pohon, kemudian dia langsung kembali seperti semula, gitu. Ekosistem itu punya kerentanan dan kompleksitasnya sendiri yang belum tentu dengan mudah dikembalikan. Ini kan dihitungnya sebagai kerugian negara, begitu ya. Negara kehilangan fungsi alamnya, fungsi ekologis yang ada di wilayah negara tersebut akibat kegiatan yang dilakukan oleh si koruptor dengan membuka kawasan tersebut tanpa memberikan atau tanpa meminta izin atau tanpa memberikan kontribusi berupa pajak dan retribusi yang lain. Intinya negara kehilangan satu kawasan di dalam negaranya yang punya fungsi ekologis, ditambah kemudian fungsi ekologis itu ada turunan fungsi ekonominya karena dia bisa jadi memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitarnya, atau dia punya fungsi, nilai ekonomi sebagai turunan dari ekologi yang baik di tempat itu. Negara kemudian juga harus melakukan pemulihan yang itu ada biayanya sendiri, yang itu kemudian dihitung total kerugian negara gitu dari kehilangan fungsi ekologi, kehilangan nilai ekonomi di dalam wilayah tersebut, atau biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemulihan jumlahnya 271 gitu. Nah, ini kan negara yang harus menanggung beban sebanyak itu gitu. Yang itu terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh para penambang liar atau yang sekarang dikelola secara masif menjadi wilayah luas yang mengalami kerusakan itu. Nah, tentu harus ada yang membayar kerugian tersebut gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kenapa kemudian ada penetapan tersangka terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas tambangan liar dan pembukaan kawasan di Bangka Belitung untuk PT Timah ini. Salah satu dari kebutuhan yang harus dibayar oleh mereka selain hukuman fisik yang harus mereka terima, penjara gitu. Di pemerintah sendiri dia harus melakukan refleksi ya dari bagaimana kegagalan mereka melakukan pemantauan terhadap satu wilayah itu. Bagaimana mereka bisa kecolongan ada operasi panjang pertambangan tanpa izin satu wilayah, atau dia menggunakan skema CSR, skema bagi hasil dan sebagainya untuk kemudian mengambil keuntungan sendiri di para koruptor dengan merugikan kepentingan alam maupun kepentingan masyarakat yang ada di sana begitu. Jadi fungsi monitoring dan penegakan hukum negara sendiri sebetulnya terlihat lemah di dalam kasus korupsi timah ini gitu. Nah, itu juga kemudian harus menjadi perbaikan negara gitu. Nah, salah satu problem paling utamanya memang Undang-Undang Minerba kita mensentralkan seluruh peran pertambangan itu ke pemerintah pusat. Nah, itu seringkali membuat pemerintah daerah kemudian merasa lepas tangan karena dia merasa bahwa urusan pertambangan bukan lagi urusan mereka. Nah, karena infrastruktur hukumnya pemerintah pusat belum sampai ke daerah-daerah dan pemerintah daerah ngerasa lepas tangan karena bukan lagi wewenang mereka untuk ngurusi pertambangan, itu menjadi celah pengawasan yang ada di daerah-daerah menjadi sangat lemah gitu. Jadi kalau mau ada yang harus dilakukan ke depan bagi pemerintah pusat, salah satunya adalah perubahan regulasi sendiri gitu untuk tidak mensentralkan peran pertambangan hanya ke pemerintah pusat.